Pabrik pengolahan sawit di Kabupaten Lebak, Banten terbakar, diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan. Diduga korsleting listrik gudang kasur terbakar. Tiga penumpang kapal yang tenggelam belum ditemukan. Krisis air bersih, kekeringan melanda sejumlah warga di Jawa Tengah. Selamat pagi. Ya, Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Nurul Cinta. Dan saya Utri Farza. Pemirsa, senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda di hari ini. Hari Senin 21 Agustus 2023. Selama 1,5 jam ke depan, kami akan hadirkan beragam informasi yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Ya, dan seperti biasa kami akan menghadirkan informasi pertama, pemirsa, unjuk rasa Serikat Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit di Bengkayang, Kalimantan Barat berakhir ricuh. Masa yang sudah geram menuntut haknya ke perusahaan diadang polisi hingga berujung bentrokan. Unjuk rasa pekerja perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Jagoy Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat yang sudah berlangsung 2 pekan semula berlangsung kondusif. Ketegangan terjadi ketika massa yang sudah geram menuntut haknya ke perusahaan diadang polisi. Namun kericuan pecah Sabtu sore ketika pengunjuk rasa merangsek masuk blokade yang telah dipasang oleh aparat Polres Bengkayang. Massa lantas merusak sejumlah kendaraan polisi. Sementara kepada awak media Minggu petang, Kapolda Kalimantan Barat Irjen Polisi Pipit Rismanto meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan anarkis. Kami memastikan situasi sudah kondusif. Kemudian dari kejadian peristiwa ini memang tidak ada korban jiwa. Namun demikian ada kerugian material yang tentunya nanti sedang kami dalam proses untuk lakukan evakuasi ya, kendaraan dinas yang ada milik Polres ya, yang saat ini dalam proses evakuasi. Kami mohon bersabar dan kami akan segera lakukan penyelesaian secepatnya. Polda Kalbar telah menerjunkan tim untuk mengetahui penyebab unjuk rasa yang berakhir bentrok antara polisi dan pekerja. Aparat kepolisian juga sudah menarik personilnya dari perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mencegah bentrokan kembali terjadi. Dede Iskandar melaporkan dari Bengkayang, Kalimantan Barat. Jalan tidak kunjung diperbaiki, puluhan warga di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa. Selain menutup, warga juga menanam pohon pisang di jalan yang rusak. Puluhan warga di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa Minggu siang. Aksi itu dipicu kekesalan warga karena ruas jalan Bang Bayang Tangkil yang telah lama rusak tak kunjung diperbaiki, padahal jalan tersebut merupakan akses utama ke beberapa wilayah di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Selain memblokade jalan dengan membakar ban, warga juga menanam pohon pisang di jalan yang rusak. Karena jalan ini udah lama, tidak ada perbaikan. Udah lama banget, Pak. Jadi sering kejadian orang-orang jatuh di sini, Pak, akibat jalan rusak.
Karena mengganggu lalu lintas, polisi dari Polsek Cicurug kemudian melakukan dialog dengan warga. Beberapa jam kemudian, jalan kembali dilintasi kendaraan dan warga membubarkan diri. Warga saat ini sangat berharap pemerintah segera memperbaiki ruas jalan rusak tersebut. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hujan lebat yang mengguyur dari sore hingga malam menyebabkan longsor di 3 titik di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Akibatnya jalur kendaraan dari arah Simpang 4 Talamau atau sebaliknya sempat terputus. Longsor terjadi di Rimbo Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat pada Minggu malam. Longsor juga menyebabkan batang pohon tumbang serta menimpa kabel listrik hingga aliran listrik terputus di kawasan ini. Material longsor bahkan menutupi badan jalan sehingga tidak bisa dilewati kendaraan roda 4. Jalan yang terputus merupakan jalan Provinsi Sumatera Barat menuju Sumatera Utara. Petugas harus bekerja cepat agar arus kendaraan bisa segera melintas. Longsor kejadian jam 20.00 di daerah Talamau. Untuk longsor berada di 3 titik mengakibatkan kemacetan ke jalur Talamau. 1,5 jam kemudian material longsor yang menutup jalan bisa dibersihkan, termasuk di 2 titik lainnya, sehingga arus lalu lintas kembali lancar. Laude Jordi Anse melaporkan dari Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Di informasi lainnya, pemirsa, si jago merah melumat sebuah rumah di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kobaran api yang besar membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah. Kebakaran hebat yang melanda sebuah rumah di Desa Sukosari, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Minggu pagi sontak membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah. Amukan si jago merah itu dengan cepat melahap habis rumah milik Kaswati. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar di depan Polsek Suko. 20 personel dan 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tuban dikerahkan untuk memadamkan api. Sekira 2 jam, api akhirnya bisa dikuasai dan hanya menyisakan puing-puing. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Diduga kebakaran terjadi akibat api tungku yang ada di dapur dan menyambar kayu kering yang ada di sekitar tungku. Kalau penyebab masih belum diketahui, cuman perkiraan itu dari dapur. Total kerugian kan? Lah ini, taksi kerugian ya kurang lebih 200 juta mungkin. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur. Sementara itu, kebakaran hebat juga melanda sebuah gudang tempat penyimpanan bahan material plastik di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Diduga api bersumber dari batu bara yang terlalu panas hingga menimbulkan api serta membakar material bahan plastik. Kobaran api disertai kepulan asap hitam membumbung tinggi dari sebuah gudang di Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada Minggu siang. Kencangnya tiupan angin serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan tempat penyimpanan bahan material plastik milik perusahaan pengolahan rumput laut tersebut. Setiba di lokasi, personel pemadam kebakaran langsung berjibaku memadamkan api. Si jago merah berhasil dijinakkan 2 jam kemudian setelah 4 mobil damkar diterjunkan. Petugas masih melakukan penyelidikan kebakaran tersebut. Diduga kebakaran akibat batu bara yang terlalu panas hingga menimbulkan api dan membakar material bahan plastik di dalam gudang. Menurut dari karyawan, penyebabnya pengaruh panas dari batu bara dengan panas matahari. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Suardi Katang melaporkan dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Diduga dipicu korsleting listrik, pabrik kasur busa di Kabupaten Bogor terbakar pada Minggu dini hari. Sementara di Sragen, seorang warga terluka menyusul kebakaran yang melanda rumahnya. Bandung. Ugo Tansung Pelengkobungan. Dari video amatir warga, kobaran api tampak membesar
membakar bagian belakang rumah milik Sumardi, warga Dukuh Bandung, Kecamatan Ngerampal, Kabupaten Sragen, Minggu malam. Warga sekitar tak bisa berbuat banyak lantaran kobaran si jago merah sangat membahayakan. Petugas damkar yang tiba di lokasi dibantu warga langsung berjibaku. Namun api sudah terlanjur melumat bangunan beserta isinya. Tak ada korban, namun seorang penghuni alami luka bakar ringan saat menyelamatkan harta bendanya. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian dan kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Kejadian jam berapa, Mbak? Sekitar jam berapa tadi? Jam 11. Jam 11 ya, Mbak ya? Nah, waktu itu Mbak lagi ngapain, Mbak? Tiduran. Tiduran ya? Tahu-tahu api di belakang ya, Mbak? Sementara api disertai dengan asap tebal menjulang tinggi di udara menyusul terbakarnya pabrik dan gudang kasur busa di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor pada Minggu dini hari. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan tiupan angin yang cukup kencang membuat bangunan dengan cepat dilumat api. Warga sekitar pabrik yang panik berusaha menyelamatkan harta bendanya. Sementara sulitnya jalan masuk membuat petugas damkar alami hambatan padamkan api. Si jago merah berhasil dipadamkan sekitar 2 jam kemudian setelah 8 unit mobil damkar Kabupaten Bogor diterjunkan ke lokasi. Diduga sopir mengantuk saat mengemudi sebuah minibus menabrak truk batu bara di Kabupaten Muaro Jambi. Akibatnya pengemudi dan penumpang minibus harus dilarikan ke rumah sakit. Minibus ini terperosok dan menabrak pagar SMP Negeri 5 Muaro Jambi setelah terlibat kecelakaan dengan truk batu bara di jalan lintas desa Sekrenan Muaro Jambi Minggu pagi. Kecelakaan bermula saat minibus yang mengangkut 3 penumpang melaju dari arah Sengeti menuju kota Jambi dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba minibus menabrak truk batu bara yang tengah parkir di pinggir jalan. Diduga sopir minibus mengantuk hingga tak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Akibat kejadian ini, minibus maupun truk batubara sama-sama mengalami rusak di bagian depan. Dari arah Sengeti mau ke Jambi. Mobilnya posisinya nih ada di parkiran, sedang parkir. Terus mobil ini dalam keadaan posisinya supirnya ngantuk. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sopir dan 3 penumpang minibus harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Peristiwa kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Muaro Jambi. Rick Harsen melaporkan dari Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya krisis air bersih menyusul mengeringnya sumber-sumber air. Akibat kemarau melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Kembali bergabung dalam Fokus Pagi, pemirsa, dan kini kita lanjutkan kembali informasi di hari ini. Ya, 3 penumpang kapal motor KM Dewi Nur yang hilang saat kapal tenggelam di perairan Kepulauan Seribu masih belum ditemukan. Sementara itu penyebab tenggelamnya kapal yang mengakibatkan 1 penumpang tewas dan 3 lainnya hilang tersebut belum diketahui. Pencarian terhadap ketiga penumpang kapal motor KM Dewi Nur yang hilang hari Minggu dilakukan sejak pagi. Tim SAR gabungan yang terdiri dari petugas SAR, TNI, Angkatan Laut, BPBD DKI Jakarta memperluas area pencarian hingga 150 nautical mile. Fokus pencarian yang melibatkan lebih kurang 50 personel petugas tersebut bermula pada titik awal kapal tenggelam. Dari titik awal lokasi kejadian ada pergeseran berdasarkan dengan cuaca sehingga kita harus melakukan pencarian di beberapa sektor. Kemudian kita juga sudah melibatkan para nelayan melalui pemapelan, kemudian seluruh kapal-kapal yang melintas. Selain melibatkan para nelayan sekitar, tim SAR juga meminta kepada kapal-kapal penumpang yang melintas di sekitar lokasi untuk secepatnya melapor ke posko Basarnas bila menemukan atau mengetahui keberadaan para korban. Area pencarian akan diperluas kembali jika kemungkinan posisi ketiga korban bergeser akibat cuaca.
Sebelumnya, KM Dewi Nur yang mengangkut bahan bangunan beserta belasan pekerja bangunan menuju Pulau Sepak, Karam hingga akhirnya tenggelam di perairan Kepulauan Seribu, tepatnya di antara perairan Pulau Untung Jawa dan Pulau Pari, Sabtu dini hari. Dari 15 penumpang, 11 penumpang dievakuasi selamat dengan 1 diantaranya luka parah dan 1 penumpang ditemukan tewas, sedangkan 3 penumpang lainnya masih hilang. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Krisis air bersih menyusul mengeringnya sumber-sumber air akibat kemarau melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Di Boyolali, warga terpaksa membeli air bersih untuk mencukupi kebutuhan harian. Ya, sementara di Sragen, warga harus mencari titik rembesan mata air atau belik di aliran sungai yang mengering untuk bisa mencuci. Berbekal ember dan gayung di tangan, warga Dukuh Gelagah, Desa Dukuh, Kecamatan Tangan, Kabupaten Sragen melakukan perburuan air bersih. Musim kemarau lagi-lagi membuat sumur-sumur warga sejak lebih dari 1 bulan terakhir kering. Warga pun didera krisis air bersih. Kondisi tersebut memaksa warga mencari rembesan mata air atau belik di aliran sungai yang telah mengering. Sudah 1 bulan ya ambil air di belik ini. Tiap sore atau pagi, Pak? Ya sore, pagi, siang, nggak nentu itu. Air yang ambil dari sini digunakan untuk apa, Pak? Untuk masak. Kalau nyuci atau apa, ambil di kali kayak gini. Kalian tuh juga masak juga, Mbak, di sini juga? Enggak. Nah, misalnya kalau bantuan itu sudah habis gimana, Mbak? Beli atau cari di mana, Mbak? Ya alhamdulillah. Kalau untuk air buat minum itu biasanya di irit-irit. Saat bantuan air bersih tak datang, warga terpaksa membeli air untuk kebutuhan minum dan memasak dengan harga Rp4.000 per jerigen. Data BPBD Sragen mencatat 12.000 warga di 6 kecamatan di Sragen saat ini mengalami krisis air bersih. Di Kabupaten Boyolali, petugas BPBD setempat kembali mengirim 6 truk tangki berisi bantuan air bersih ke sejumlah desa yang warganya mengalami krisis air bersih, termasuk ke Desa Lampar, Kecamatan Taman Sari. Sebanyak 32.000 liter dibagi 6 tangki. Kita akan menuju ke Desa Lampar. Dan nanti untuk pembagian di daerah, nanti akan biasanya yang membagi nanti Pak Tahu atau perangkat desa yang sudah standby. Kemarau mengakibatkan sumur-sumur warga dan embung atau kolam penampungan air hujan di sejumlah desa di Kecamatan Taman Sari mengering. Warga terpaksa membeli air bersih untuk mencukupi kebutuhan harian. Kami dari warga swadaya kalau tidak ada bantuan mungkin ya. Jadi air itu beli dari pengusaha swasta, 1 tangki minimal harganya 100 sampai 125.000 liter. Biasanya 5.000 liter air bersih hanya cukup digunakan warga selama 1 atau 2 minggu saja. Warga berharap bantuan air bersih terus datang, mengingat kemarau diprediksi terjadi hingga bulan November mendatang. Tim Liputan melaporkan. Beralih ke informasi lain, ratusan warga berebut mencium kiswah atau kain penutup Ka'bah yang didatangkan ke sebuah masjid di Jember, Jawa Timur. Ya, antusiasme jemaah tak terbendung hingga sempat terjadi aksi saling dorong. Masjid Raudatul Mukhlisin di Jalan Gajah Mada, Kaliwates, Jember Minggu siang dipenuhi warga yang ingin melihat dari dekat kiswah yang didatangkan ke masjid ini. Kain penutup Ka'bah ini langsung diserbu begitu panitia selesai menggelarnya di atas meja. Warga yang didominasi para ibu rumah tangga dan lansia saling berebut ingin memegang dan mencium kiswah. Tingginya antusiasme jemaah menyebabkan aksi saling dorong tak terhindarkan hingga membuat panitia kewalahan. Meski sempat berebut dan berdesakan, namun warga mengaku bahagia sekaligus terharu karena akhirnya bisa mencium kain penutup Ka'bah itu. Sangat menyentuh rasanya di hati dengan cuma pegang kiswah. Mudah-mudahan segera dikabulkan untuk sampai ke tanah suci, ke Baitullah. Selain sebagai media edukasi tentang nilai-nilai sejarah Islam, dengan mengenalkan kiswah secara langsung bertujuan agar warga lebih terpanggil untuk menunaikan ibadah haji maupun umroh. Kiswah yang didatangkan ini merupakan kiswah asli yang diganti sebagai penutup Ka'bah pada tahun 2010 silam.
Kain penutup Ka'bah ini merupakan hadiah dari seorang ulama di Arab Saudi dan diperkenalkan secara keliling sebagai media edukasi. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Detasemen Intel Kodam 1 Bukit Barisan menindak praktik judi togel di wilayah Desa Wonosari, Langkat, Sumatera Utara. Dari keterangan awal, salah seorang terperiksa didapati pengakuan diduga adanya setoran puluhan juta rupiah ke oknum aparat kepolisian. Bukti transfer itu kirim ke handphone siapa? Ini kan yang kirim kan. Dalam rekaman video amatir, terlihat terduga pelaku judi togel yang diinterogasi di markas Kodam 1 Bukit Barisan ini mengaku menyetor puluhan juta rupiah ke oknum Polres Langkat. Ia juga diduga menyetor ke oknum anggota Polsek Stabat, termasuk ke oknum Koramil setempat. Per 2 minggu? Ya, hitungan sama jikinya per 2 minggu persennya itu. Tapi itu catatannya memang ada 2 minggu loh sampai ngasih ke Polres 25. Ya, hitungan sama bandarnya, kami per 2 minggu itu, yang 2%. 2 hari usai viral di media sosial, muncul video amatir lain dari terduga pelaku yang mengaku terpaksa mengeluarkan pernyataan yang tidak benar terkait setoran yang ia berikan kepada oknum aparat. Jadi kalau masalah video yang viral-viral itu semua itu tidak ada. Kenapa video itu timbul? Karena saya dengan rasa takut dan diintimidasi, makanya timbul video-video itu sebenarnya. Jujur saya tidak ada. Bisa saya buktikan semua video itu tidak ada. Itu semua saya karang-karang cerita itu. Dan atas peristiwa ini, Kepala Penerangan Kodam 1 Bukit Barisan, Kolonel Riko Siagian, justru membenarkan adanya penangkapan oleh prajurit Detasemen Intelijen Kodam 1 Bukit Barisan. 3 warga ditangkap, termasuk seorang oknum personel Polsek Stabat, Aibda JPH, karena diduga berperan sebagai korlap judi togel. Benar, telah melakukan penangkapan di mana di dalamnya terdapat oknum polisi. Dan seperti prosedur seperti biasa, kita periksa, kemudian setelah kita amankan kita periksa 1x24 jam, kita serahkan ke pihak kepolisian. Hal ini juga dibenarkan Polda Sumut terkait penangkapan oknum anggota polisi atas tindak pidana perjudian. Terkait dengan itu kita masih terus melakukan proses pembuktian. Berarti memang ada oknum polisi yang ditangkap saat itu. Sekali lagi kita masih terus melakukan proses pembuktian. Pak, terkait kita nanti tunggu ya, kita nanti terkait hasilnya bagaimana, yang jelas penyidik sedang melakukan proses pembuktian. Saat ini, para terduga pelaku yakni 3 orang warga serta oknum anggota polisi telah diserahkan ke pihak kepolisian. Belum ada keterangan resmi dari aparat terkait hasil pemeriksaan maupun status hukum para terduga pelaku yang ditangkap. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Diduga mengedarkan narkotika di kalangan remaja, 2 pemuda dan seorang wanita digerebek di sebuah rumah oleh petugas kepolisian. Informasi selengkapnya usai jeda berikut bersama Otri Farza. Ayo, kita sudah ya. Oke, Pak Mudi, jangan sampai situ. Pak, jangan sampai Pak. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi, pemirsa, bersama saya Utri Farzah. 2 pemuda dan seorang wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat digerebek polisi karena diduga mengedarkan narkotika di kalangan remaja di lingkungan tempat tinggalnya. Petugas juga menyita 26 paket sabu-sabu siap edar dan barang bukti lainnya. Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram, Nusa Tenggara Barat meringkus 2 pemuda, RM 25 tahun dan SA 24 tahun, serta seorang wanita berusia 23 tahun karena berkomplot mengedarkan narkotika. Tersangka ditangkap pada Sabtu malam di sebuah rumah di lingkungan Karangbagu, Kelurahan Karang Taliwang, saat diduga sedang menunggu pembeli. Polisi menyita 26 paket sabu-sabu, alat isap, dompet, ponsel dan uang tunai Rp490.000 sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas informasi masyarakat yang resah lingkungannya dijadikan lokasi bertransaksi narkotika. Selain mengedarkan narkoba, ketiganya juga pengguna aktif dibuktikan dengan hasil tes urin positif.
Residivis narapidana narkoba yang mana yang bersangkutan diputusannya yaitu tertanggal 22 Agustus 2017 dengan putusan pidana selama 4 tahun 6 bulan. Polisi masih memburu seorang rekan tersangka lainnya yang diduga merupakan pemilik barang berinisial T yang berhasil lolos dari penangkapan. Atas ulahnya, para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 4 tahun penjara. Riyadi Suli melaporkan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Polisi menggelar razia kawasan yang menjadi pusat penjualan minuman keras di Merauke, Papua Selatan. Razia digelar guna menekan angka kriminal di Merauke, menyusul adanya 2 warga tewas diduga akibat dipengaruhi minuman keras. Jalan Ampera dan Jalan Aliarkam serta kawasan belakang Transito menjadi sasaran polisi ketika menggelar operasi peredaran miras di Merauke. Puluhan polisi yang diterjunkan menyisir lokasi untuk mencari penjual minuman keras, khususnya miras lokal jenis Sofi. Tidak hanya itu, polisi juga mencari warga yang mengonsumsi miras di kawasan ini. Diduga razia telah diketahui hingga tak satupun penjual miras yang ditemukan. Razia digelar menyusul adanya 2 warga Merauke meninggal dunia akibat sabetan senjata tajam jenis parang. Peristiwa dilakukan oleh pelaku dalam keadaan mabuk. Seorang remaja pria diduga dianiaya oleh temannya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Diduga aksi penganiayaan itu dipicu persoalan asmara. Peristiwa dugaan penganiayaan yang dialami seorang remaja pria berinisial D di Jalan Lontar, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Sabtu siang terekam kamera pengawas warga. Tampak 2 orang pria berboncengan sepeda motor mengadang sepeda motor korban D yang saat itu hendak pulang ke rumah. Setelah memarkirkan motornya, salah satu terduga pelaku langsung melakukan kekerasan fisik pada korban di jalan sempit tersebut. Tak lama setelah video dugaan penganiayaan itu beredar luas di media sosial, aparat yang melakukan penyelidikan berhasil mengamankan terduga pelaku. Salah satunya berinisial F. Dari pemeriksaan polisi, rupanya kedua terduga pelaku dan korban saling kenal. Dan dugaan penganiayaan itu dipicu oleh persoalan asmara. Keduanya warga RW 03 semua. Jadi selisih paham terkait asmara. Ya, anak remaja. Namun kan terkait perselisihan itu tindak pidananya yang kita fokuskan. Namun oleh pengurus lingkungan setempat, kasus dugaan penganiayaan itu telah diselesaikan secara kekeluargaan. Kedua orang tua korban dan terduga pelaku telah dipertemukan dan sepakat persoalannya diselesaikan secara damai. Menurut keterangan Pak RT, itu hari itu juga sudah diadakan kesepakatan perdamaian. Ya, perdamaian terutama dari pihak yang dirugikan, yaitu orang tuanya sudah memaafkan Pak RT, sudah memaafkan. Meski sepakat berdamai, polisi akan melakukan pembinaan terhadap terduga pelaku penganiayaan agar tidak mengulangi perbuatannya. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Seorang pria terekam kamera pengawas saat mencuri sebuah kotak amal di musola di Blitar, Jawa Timur. Sementara di Pademangan, Jakarta Utara, seorang warga yang tengah istirahat usai mengikuti lomba perayaan Hari Kemerdekaan harus kehilangan sepeda motor yang terparkir di depan rumah. Kamera pengawas merekam 2 pencuri sepeda motor yang beraksi di depan rumah warga di Jalan Satria, Pademangan, Jakarta Utara. Seorang pelaku mendekati sejumlah motor warga yang terparkir di depan rumah. Setelah mengamati keadaan sekitar dan merasa aman, pria itu lantas mencuri 1 unit sepeda motor dan langsung kabur. Korban yang saat itu baru beristirahat usai mengikuti lomba 17-an terkejut mendapati sepeda motornya telah raib. Korban telah melaporkan kasus ini ke polisi. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan seorang pria sedang mencuri kotak amal di musola Baitu Salim, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pria itu datang seorang diri dan merusak kotak amal berbahan kayu, diduga menggunakan tang. Setelah itu pelaku langsung memasukkan seluruh uang yang berada di dalam kotak amal tersebut ke dalam tas dan melarikan diri.
Aksi pencurian rumah kosong di Kota Semarang terekam kamera pengawas. Dalam aksinya, komplotan maling dengan leluasa menggasak barang-barang berharga di dalam rumah bernilai ratusan juta rupiah. Rekaman kamera pengawas merekam aksi pencurian yang terjadi di sebuah rumah yang tengah ditinggal oleh pemiliknya di perumahan Puri Anjas Moro, Semarang, Jawa Tengah. Pencurian ini terbilang nekat karena berlangsung pada siang hari. Komplotan pencuri beraksi dengan menggasak sejumlah barang berharga hingga berangkas pemilik rumah dengan nilai total tidak kurang dari 700 juta rupiah yang kemudian mereka bawa kabur menggunakan sebuah mobil. Sopir dari komplotan maling ini berhasil diamankan petugas, sementara 3 tersangka lain yang telah diketahui identitasnya masih buron. Hasil pengakuan tersangka dan juga hasil bukti CCTV kita mendapatkan ada 3 orang lagi masih di PO atas nama 1 inisial AW, yang kedua inisial EG, dan ketiga alias inisial N. Terhadap ketiganya masih kita lakukan penyelidikan. Kita himbau untuk ketiga ini mereka untuk menyerahkan diri. Karena sampai saat ini kita sudah mengantongi untuk posisi mereka. Dari tangan tersangka yang tertangkap, petugas menyita beberapa buah jam tangan bermerek, surat-surat kendaraan, dan berangkas yang rusak. Atas perbuatannya, komplotan maling ini dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Pencurian uang dalam mesin ATM di sebuah toko modern berjaringan terjadi di Kecamatan Negara, Jembrana, Bali pada Minggu pagi. Pelaku diduga masuk melalui atap toko dan mencoba untuk mencuri uang di dalam mesin ATM. Peristiwa percobaan pembobolan ATM ini diketahui oleh petugas ATM yang melihat pada sistem adanya pemberitahuan mengenai kerusakan pada mesin ATM di lokasi kejadian. Setelah dilakukan pengecekan, mesin ATM diketahui dalam keadaan rusak. Petugas ATM sempat mendatangi lokasi ATM di toko tersebut serta mendengar suara mesin gerinda dari dalam toko dan menggedornya. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus pembobolan mesin ATM ini. Hanya kok ada tangga di sebelah gedung nempel lagi. Makanya saya pindahkan dia biar aman. Pasti kalau memang ada. Itu kondisi ATM seperti apa? Apa aja tadi? Kondisi ATM atasnya rusak, untuk atas yang lainnya aman. Itu yang dibuka monitornya aja. Karena belum kehabisan waktu. Kasus pencurian pakaian dalam wanita beberapa waktu lalu sempat menyedot perhatian publik lantaran membuat resah para pemiliknya. Apa tinjauan psikologis dari kasus tersebut lantaran diduga pelaku memiliki kelainan seksual? Kami ulas dalam laporan berikut ini. Sejumlah pencurian pakaian dalam terekam kamera CCTV, seperti kejadian beberapa waktu lalu, tepatnya di sebuah indekos di Jalan Basuki Rahmat, Kota Bengkulu. Dalam rekaman CCTV itu, laki-laki ini dengan santainya masuk ke halaman rumah indekos. Bukan nyuri motor atau TV, pria berjaket abu-abu itu nyolong celana dalam milik perempuan penghuninya. Pakaian dalam berapa? Ini sama bawahan. Sudah beberapa kali berarti ya, Mbak? Berapa kali terjadi dan sebelumnya, Mbak? Selama ini 3 kali. Kelakuan yang sama juga terekam kamera CCTV di sebuah rumah kontrakan di Jalan Pisangan Lama, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Menggunakan jaket hitam dan helm agar tak ketahuan identitasnya, pria ini memilih-milih celana dalam wanita yang dicuri di tempat jemuran. Pria yang kelihatan membawa senjata tajam di punggungnya ini nyolong 4 celana dalam wanita. Ulahnya ini membuat para suami resah dan merasa diteror. Dia tahu-tahu ada arah sini sih, dari arah sini masuk, terus kayak cengar-cengir gitu kan. Berapa orang, Bu? 1 orang. Pencurian pakaian dalam juga terekam kamera CCTV di indekos di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Rupanya indekos khusus perempuan ini sudah berkali-kali kehilangan pakaian dalam kurun waktu 1 bulan. Pelakunya terbilang nekat. Pencurian dilakukan di siang hari saat para penghuni sedang bekerja. Lalu sebenarnya apa motif pencurian pakaian dalam? Parafilia
di mana ada tingkat kepuasan sesuatu gangguan secara emosional yang terjadi pada waktu dia melihat objeknya itu barang-barang, atau ya barang-barang itu bisa tidak hanya celana dalam atau BH atau apa, tapi bisa juga misalnya lihat kain, spray atau apa tuh bisa juga gitu ya. Itu menimbulkan daya imajinasi yang luar biasa dan menimbulkan kepuasan pada dorongan seksual yang sudah terjadi pada dirinya. Perilaku fetisme rupanya membawa dampak buruk. Pelakunya bakal terus ketagihan mencuri pakaian dalam demi memenuhi kebutuhan birahinya. Bahayanya ya kan jadi berpengaruh pada hubungan sosial ya. Apalagi kalau misalnya dia ketahuan ya, dia akan kemudian ketahuan mengumpulkan celana dalam. Kan pernah yang terjadi, ada kasus-kasus yang kemudian orangnya ketangkep, kemudian memiliki banyak sekali kumpulan dari milik orang lain, celana dalam, baju dalam, baju dan sebagainya wanita punya yang kemudian ada di dalam lemarinya. Itu pasti nanti akan berdampak kepada sosialnya. Tetapi dalam kehidupan sehari-harinya juga dia sudah tersiksa. Karena kalau dia inginkan sesuatu, dia harus mencari lagi dulu gitu yang. Walaupun mencuri pakaian dalam, ada sanksi penjaranya sesuai pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian. Pelakunya bisa dihukum 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Kebakaran menghanguskan lahan ilalang hingga membuat panik pengunjung di area lokasi wisata Waduk Jati Gede, Tugu Kujang, Sapasang di Sumedang, Jawa Barat. Informasi selengkapnya bersama Nurul Cinta usai pariwara berikut. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi. Puluhan hektar kebun cengkeh dan kakao di Kecamatan Sumarorong, Mamasa, Sulawesi Barat terbakar. Kebakaran lahan juga terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Polres Ogan Ilir memastikan akan menindak para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Dua kawasan yang masih terjadi kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, yakni di Kecamatan Indralaya Utara dan Kecamatan Pamulutan. Peristiwa itu menimbulkan kabut asap di kawasan itu. Meski petugas telah melakukan berbagai upaya untuk memadamkan api, namun kobaran api kembali membesar, bahkan hingga Minggu siang semakin meluas. Polres Ogan Ilir telah menyelidiki penyebab kebakaran dan menduga peristiwa itu sengaja dilakukan untuk membuka lahan pertanian. Secara hukum sengaja maupun tidak sengaja mengakibatkan lahan itu rusak, itu masuk dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Sudah disampaikan oleh Pak atau Ibu Ketua Pengadilan tadi dan Bapak Kejari. Kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan dampak buruk bagi warga. Tidak sedikit warga yang menderita infeksi saluran pernafasan atas akibat menghirup asap. Terancam orang-orang di sini tuh kasih apinya nggak bisa mau padam. Jangan di sini dulu tenggelam. Iya. Sementara di Kecamatan Sumarorong, Mamasa, Sulawesi Barat, puluhan hektar kebun cengkeh dan kakao ludes dilalap api Sabtu malam. Kobaran api cepat membesar karena tiupan angin yang cukup kencang. Dalam hitungan jam, 30 hektar kebun hangus terbakar. Peristiwa itu membuat warga panik karena lokasi kebakaran dekat dengan permukiman warga. Setelah petugas berupaya keras melakukan pemadaman, api akhirnya padam Minggu sore. Dari 10-30 hektar ini, sebagian besar itu adalah kebun masyarakat. Karena di sana ada pohon cengkeh, ada kopi, dan beberapa tanaman-tanaman produktif lainnya yang sudah terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran kebun cengkeh dan kakao itu. Dugaan sementara, api berasal dari puntung rokok warga. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu kebakaran lahan berupa ilalang terjadi di area lokasi wisata Waduk Jati Gede, Tugu Kujang, Sapasang, dan Masjid Al-Kamil di Sumedang, Jawa Barat. Api segera dapat dipadamkan sebelum menjalar ke fasilitas tempat wisata yang baru saja diresmikan. Dari ponsel amatir warga terlihat kebakaran menghanguskan lahan ilalang di dekat lokasi wisata Waduk Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat pada Minggu sore. Api berkobar hebat tepat di bawah Tugu Kujang Sapasang yang memiliki tinggi 99 meter ini. Akibatnya pengunjung tampak panik serta berusaha menyelamatkan diri dan kendaraannya yang terparkir dekat area yang terbakar.
Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Meski tidak ada fasilitas tempat wisata yang terbakar, namun lahan ilalang seluas 1 hektar hangus di dalam si jago merah. Air itu susah, kita mencari untuk usi ulang unit kita juga masih susah. Kemudian kita juga alhamdulillah dibantu langsung dipancar dari wilayah Dharma Raja. Wilayah Dharma Raja, alhamdulillah kita beres di sana sampai waktu ada 1 jam lebih lah Pak. Menara Kujang Sapasang di Jati Gede merupakan tempat wisata baru di Sumedang yang baru diresmikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhir pekan lalu. Untuk sementara penyebab kebakaran diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang ke area lahan ilalang. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Kebakaran hebat juga melanda bangunan pabrik pengolahan sawit di Kabupaten Lebak, Banten. Ironisnya penyebab kebakaran diduga dari nyala api puntung rokok yang dibuang sembarangan. Haji Teddy, kebakaran pabrik kernel. Api yang berkobar di pabrik pengolahan kelapa sawit di Kampung Cikadu, Desa Taman Sari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak dengan cepat membesar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar berupa limbah kelapa sawit memicu meluasnya areal yang terbakar. Beruntung petugas pemadam kebakaran segera tiba di lokasi untuk melokalisir api. Setelah berjibaku selama sekitar 5 jam, api akhirnya bisa dipadamkan. Api sudah padam dan bisa dipadamkan oleh teman-teman damkar bersama tim dan kru dari BPBD Kabupaten Lebak. Ironisnya, kebakaran dipicu percikan api di tumpukan limbah yang diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh karyawan pabrik. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Ariel Maranos melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten. Hari bebas kendaraan Minggu pagi ternyata tak membuat polusi udara di Jakarta berkurang. Data dari situs IQR, Ibu Kota Jakarta masih menempati posisi atas ranking kota paling berpolusi. Sementara itu, mulai hari Senin ini, sebagian ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta akan mulai bekerja dari rumah atau WFH. Hari Minggu tidak secerah biasanya. Seperti yang kita ketahui, belakangan ini Jakarta sedang diselimuti udara kotor. Bahkan pemantauan saya hari ini dari situs IQR menunjukkan indeks kualitas udara sebesar 156 dengan konsentrasi polutan tertinggi PM2,5 dengan nilai 65,3 mikrogram per meter kubik. Namun sepanjang hari Minggu pagi, warga tetap berolahraga di kawasan area bebas kendaraan di Jalan Sudirman Tamrin. Mereka seolah tak mengetahui udara yang menyelimuti ibu kota dalam kondisi yang mengkhawatirkan bagi kesehatan. Salah satu solusi yang ditawarkan Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi polusi udara adalah bekerja dari rumah atau WFH. Mulai hari Senin ini, sebagian ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta akan memulai bekerja di rumah. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan pengawasan ketat akan dilakukan bagi ASN yang WFH, sehingga tak ada peluang untuk keluar rumah, apalagi menggunakan kendaraan. Heru juga mengatakan meski ada kebijakan WFH, pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan biasanya atau tidak terganggu. Pertama, kalau efektif tentunya saya harus melapor kepada pemerintah. Kalau dalam kurang waktu tidak sampai 21 Oktober tidak efektif, misalnya karyawan yang ASN yang work from home di rumah tidak disiplin, saya kembalikan. Pak, kinerja gimana Pak? Pengawasan kinerja gampang. Jadi saya minta kepada atasan langsung, dia misalnya jam 10, jam 2, jam 4 telepon, Viko, kamu ada di mana? Di rumah, coba lihat rumahnya. Dan kasih PR kerjaan lagi. Lebih jauh, Heru Budi menyarankan agar ASN menggunakan kendaraan listrik dan tetap mempertahankan ASN yang menggunakan kendaraan umum seperti bus Transjakarta. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, Presiden Joko Widodo bertolak ke benua Afrika untuk melakukan kunjungan kerja. Kunjungan Jokowi ke kawasan Afrika tersebut merupakan kali pertama semenjak jadi presiden. Presiden Joko Widodo bertolak menuju Afrika dari Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu siang. Presiden akan melakukan kunjungan kerja ke 4 negara di benua Afrika, yakni Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan. Salah satu agenda yang dihadiri oleh Presiden adalah menghadiri KTT BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan. Kunjungan Jokowi ke kawasan Afrika merupakan kali pertama semenjak menjadi Presiden.
Indonesia dan Afrika memiliki hubungan historis yang panjang, sebab Indonesia adalah penggagas dan tuan rumah Konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Presiden Jokowi dan rombongan akan kembali ke tanah air pada 25 Agustus 2023. Ini merupakan kunjungan pertama saya sebagai presiden ke kawasan Afrika. Indonesia dan Afrika memiliki hubungan historis yang panjang karena Indonesia adalah penggagas dan tuan rumah Konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Setelah menempuh perjalanan selama 8 jam, Presiden Joko Widodo tiba di Bandara Internasional Jomo Kenyatta, Nairobi, Kenya, sekitar pukul 3 sore waktu setempat atau jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Turun dari tangga pesawat, Kepala Negara langsung disambut sejumlah pejabat pemerintahan Kenya dan Duta Besar Muhammad Heri Saripudin dan Atase Pertahanan RI di Pretoria Kolonel Maridil Burhanuddin. Dari bandara, Presiden Joko Widodo langsung menuju tempat penginapan. Sementara itu, setibanya di penginapan, Presiden Joko Widodo disambut meriah oleh warga negara Indonesia yang tinggal di Kenya. Sejumlah WNI selain menyapa kepala negara juga mengajak bersalam-salaman. Bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Presiden Joko Widodo diagendakan akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Kenya, William Ruto, membahas soal peningkatan hubungan kerjasama antar kedua negara. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali memimpin pertemuan konsultasi Menteri Ekonomi ASEAN Uni Eropa ke-19 di Semarang, Jawa Tengah. Pertemuan itu membahas upaya memperkuat kerjasama bidang digitalisasi teknologi hijau dan jasa hijau. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memimpin pertemuan konsultasi Menteri Ekonomi ASEAN Uni Eropa ke-19 yang merupakan rangkaian dari ASEAN Economic Ministers ke-55 di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Pertemuan dihadiri oleh 10 Menteri Perdagangan ASEAN, Menteri Perdagangan dan Investasi Timor Leste sebagai observer, wakil dari Komisioner Perdagangan Uni Eropa, serta Sekjen dan Wakil Sekjen ASEAN. Dalam pertemuan tersebut turut dibahas ketahanan rantai pasokan mengingat perang Rusia-Ukraina masih berlangsung. Zulkifli Hasan juga menandatangani 4 perjanjian pengakuan bersama yang diharapkan dapat mempermudah perdagangan di ASEAN. Untuk menutup rangkaian pertemuan di hari kedua, pemerintah Indonesia menggelar acara jamuan makan malam di Sampokong, Semarang, Jawa Tengah pada Minggu malam. Acara ini dihadiri oleh semua delegasi negara ASEAN dan delegasi negara mitra dagang ASEAN. Ini semua ditandatangani maksudnya untuk menghambat atau mengurangi hambatan di bidang perdagangan. Yang kita lakukan ini agar kita sudah punya RCEP, Region Comprehensive Economic Partnership Agreement. Ya, kalau masih ada hambatan, kita tanda-tangani turunannya ini agar hambatan perdagangan antara ASEAN lebih mudah. Meski menang atas Timor Leste, tim asuhan Shin Tae-yong belum bisa dipastikan lolos ke semifinal di ajang Piala AFF U23. Informasi selengkapnya usai jeda berikut. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi, pemirsa, bersama saya Utri Farza dan saya Nurul Cinta. Pemirsa, kita simak hasil pekan ke-9 BRI Liga 1. Persib Bandung berhasil keluar dari zona degradasi usai menang tipis kontra tuan rumah PSIS Semarang. Sementara dari laga lain, Persija Jakarta harus puas ditahan imbang tim juru kunci Arema FC di kandang sendiri. Duel ketat terjadi saat Persija Jakarta menjamu Arema FC di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu sore. Tampil di kandang sendiri, Macan Kemayoran bermain menyerang sejak awal laga dan membuka keunggulan pada menit ke-23 lewat sepakan Marcia Gayos. Tim tamu mampu menyamakan skor di menit ke-38. Kesalahan Andri Tani Ardiasa berbuah gol penyama yang dicetak Gustavo Almeida. Persija kembali unggul jelang paruh pertama berakhir. Kali ini Marcia Gayos menjadi kreator dengan mengirim umpan kepada Hanif Syahbandi untuk menjadi gol.
3 poin yang sudah di depan mata akhirnya buyar. Gustavo Almeida kembali jadi mimpi buruk Persija setelah pemain asal Brasil itu mencetak gol pada menit ke-88. Sementara itu di laga lain, duel sengit juga terjadi di laga PSIS Semarang kontra Persib Bandung di Stadion Jatidiri Semarang pada Minggu malam. Tim tamu unggul terlebih dahulu pada menit ke-24. Pelanggaran yang dilakukan Gali Freitas berbuah hukuman penalti yang dieksekusi dengan baik oleh Mark Hawk. Gali Freitas menebus kesalahan pada menit ke-57. Tendangan keras pemain asal Timor Leste itu meluncur mulus masuk gawang Maung Bandung. Persib akhirnya keluar sebagai pemenang. Jelang laga berakhir, pelanggaran kembali dilakukan pemain Mahesa Jenar di area terlarang. Mark Hawk kembali menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa Persib meraih kemenangan keduanya pada musim ini. Dari ajang Piala AFF U23, Indonesia berhasil menaklukkan Timor Leste 1-0. Meski menang, tim asuhan Sintayong belum dapat dipastikan lolos ke semifinal karena masih menunggu hasil dari grup lain. Tim nasional Indonesia menjalani laga penentu kala melawan Timor Leste pada laga terakhir grup B Piala AFF U23 di Rayong Province Stadium, Thailand pada Minggu malam. Wajib menang besar untuk menjaga peluang ke babak semifinal. Tim asuhan Sintayong tampil menyerang sejak awal laga. Tim Garuda Muda berpeluang unggul pada menit ke-24. Kelly Schroyer yang menembus kotak penalti Timor Leste mengirim umpan matang ke Ramadan Sananta. Namun sayang, tendangan striker Persis Solo itu masih melambung. Sananta akhirnya membawa Indonesia unggul jelang paruh pertama berakhir usai menerima umpan Beckham Putra. Indonesia meningkatkan tempo permainan pada babak kedua. Berbagai peluang dihasilkan untuk memperbesar keunggulan demi status runner-up terbaik. Namun hingga wasit meniup peluit akhir, skor 1-0 tidak berubah. Dengan hasil ini, peluang Indonesia untuk melaju ke babak semifinal lewat jalur runner-up terbaik belum dapat dipastikan karena menunggu hasil pertandingan pada grup lain. Bertujuan melestarikan kebudayaan Tengger Semeru dan menarik kunjungan wisatawan, masyarakat di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Lumajang, Jawa Timur kembali menggelar Tengger Festival. Kali ini Tengger Festival bertajuk The Living Museum of Tengger. Menampilkan berbagai kesenian khas suku Tengger di Pegunungan Bromo, Semeru, Tengger Festival digelar di Amphitheater Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Lumajang. Ada kesenian bantengan, kesenian tari bedayu hingga kesenian tari wayang topeng Tengger. Festival kali ini bertajuk The Living Museum of Tengger. Para seniman yang mengisi acara hadir dari masyarakat suku Tengger yang berada di Desa Ranupani dan Desa Argosari di Senduro, Lumajang. Selain untuk melestarikan budaya Tengger, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan Desa Wisata Ranupani. Orang kira-kira kalau ke sini tidak sekedar ke Ranupani. Misalnya paketan satu dengan Bromo, paketan yang lain dengan Tumpak Sewu, paketan yang lain dengan beberapa wisata di Senduro yang lain. Itu yang ingin kita optimalkan ke depan. Suku Tengger sendiri merupakan salah satu dari 1.340 suku bangsa tertua di Indonesia yang disebutkan dalam beberapa literatur hidup sejak tahun 929 Masehi atau sebelum kemerdekaan negara Republik Indonesia. Suku ini hidup di 4 kabupaten di Pegunungan Bromo Semeru, yakni Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, dan Malang. Cuman Tengger sering masih dipertanyakan, Tengger itu apa? Nah, kali ini kesempatan kita ketika dicanangkan Tengger sebagai satu The Living Museum, artinya ayo kita bangkit semua masyarakatnya bersama pemerintah untuk mewujudkan nilai-nilai agar Tengger ini betul-betul bisa muncul dengan baik. Gelaran Tengger Festival menarik perhatian warga dari berbagai kota hingga mancanegara. Oh, tradition is everything. I mean, that's building blocks of a nation, you know, coming so close to 17th of August, you know, this is what Indonesia is about. This is why we have a republic, you know. Gelaran Tengger Festival ini pun dijadwalkan menjadi agenda tahunan pemerintah Kabupaten Lumajang. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur.
Ke informasi selanjutnya, bulan Agustus menjadi momen yang ditunggu Kundori, perajin bendera asal Kabupaten Boyolali. Berbagai pernak-pernik kemerdekaan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ya, dari usahanya, ia mampu memperkerjakan banyak orang dan menghasilkan omset jutaan rupiah. Inilah Berani Berubah, panen cuan dari pernak-pernik kemerdekaan. Usaha saya membuat umbul-umbul dan bendera. Untuk usaha sebelumnya, saya ikut sama orang dengan bidang yang sama, membuat umbul-umbul dan bendera. Saya membuat umbul-umbul dan bendera mendekati bulan Agustus. Kalau hari biasa, saya membuat perlengkapan pramuka. Sebelumnya saya ikut sama orang selama 5 tahun, terus saya memutuskan untuk berdiri sendiri, usaha sendiri, dengan harapan bisa merubah penghasilan yang agak lebih lah daripada ikut orang. Saya punya ide untuk membuat umbul-umbul dan bendera sendiri ini. Dengan pengalaman tiap tahun kok kekurangan terus. Di pasaran itu pasti ada kekurangan terus saya mencoba untuk membuat sendiri dan memasarkan sendiri. Ternyata kok respon pasarnya bagus. Terus saya lanjutkan sampai sekarang ini. Awal usaha saya cuman saya dan istri saya berdua dengan modal satu mesin jahit dan satu mesin obras. Sekarang saya sudah membuat, selain umbul-umbul dan bendera, saya membuat perlengkapan pramuka seperti hasduk dan lain-lainnya, topi. Untuk saat ini yang membantu pekerjaan saya sekitar 10 orang. Tetap semangat, bekerja keras, dan berani berubah. Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dimeriahkan dengan berbagai lomba permainan yang unik. Yang seperti di Tasikmalaya, Jawa Barat, tidak hanya diikuti oleh anak-anak, para ibu juga antusias mengikuti berbagai lomba, mulai dari lomba kelereng hingga makan kerupuk. Tidak kalah seru dengan anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak ini bersemangat saat mengikuti lomba permainan dalam kemeriahan Hari Kemerdekaan Indonesia. Permainan yang dilombakan diantaranya makan kerupuk, balap kelereng, estafet karet, berebut kursi, makan pisang dengan mata tertutup, hingga berebut mengambil uang di dalam tepung menggunakan mulut. Alhamdulillah ini hiporia menyambut HUT RI ke-78. Kami selaku kepala desa dipaksa oleh warga harus ikut terjun memimpin untuk agenda ini. Sukses. Ini tiap tahun, Pak? Tiap tahun, tiap kampung. Para balita yang ikut lomba joget juga mengundang gelak tawa bagi warga yang menyaksikannya. Suasana semakin meriah dengan adanya berebut uang sawer dan pembagian hadiah yang telah disiapkan panitia untuk warga hingga makan nasi liwet bersama. Selain beragam lomba, warga juga mengisi kemerdekaan dengan kirap bendera sepanjang 200 meter di Kawalu, Tasikmalaya yang dibawa warga berjalan keliling kota. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Utri Farzah dan saya Nurul Cinta pamit undur diri. Selamat pagi. Sampai jumpa.